Halo semuanya, kembali lagi di channelku Ocha Junior. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberi umur panjang, amin. Kali ini aku mau bahas tentang Jennifer Scott, gadis berumur 8 tahun dan mendapatkan keadilan setelah 20 tahun berlalu. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya agar kalian yang pertama tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Yuk langsung saja ke ceritanya. Saat Jennifer Scott berusia 8 tahun, dia memiliki fobia kegelapan dan dia lebih suka tidur dengan ibunya. Dan Jennifer adalah seorang anak yang pintar dan kreatif dan juga patuh terhadap ibunya. Tapi pada malam kejadian, saat Jennifer tidur dengan ibunya, Jennifer bergerak menendang-nendang selimutnya karena dia digigit nyamuk, sehingga membuat ibunya terbangun dan menyuruh Jennifer untuk pindah ke kamarnya sendiri agar ibunya yang seorang single mom bisa tidur dengan nyenyak, karena keesokan harinya harus bekerja untuk menafkahi Jennifer. Lalu Jennifer berkata, "Hanya karena aku mencintaimu, Bu, aku akan tidur di tempat tidurku sendiri malam ini." Karena Jennifer takut kegelapan, akhirnya Jennifer tidur dengan keadaan lampu yang menyala, membuat interior kamarnya terlihat dari luar. Jennifer tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Hal berikutnya yang diingat oleh Jennifer, dia merasa ada seorang laki-laki misterius yang menggendongnya dari tempat tidur menuju ke sebuah mobil. Jennifer yang cerdik lalu menanyakan kepada orang tersebut. Jennifer berkata, "Mau dibawa kemana aku? Dan kamu siapa?" Laki-laki itu menjawab, "Aku adalah seorang polisi." Jennifer bertanya lagi, "Jika kamu seorang polisi, mana lencana polisimu dan pistolmu di mana?" Laki-laki misterius itu menjawab pertanyaan Jennifer, "Itu ada di belakang bagasi mobil." Lalu Jennifer berdiri dan berusaha memastikan bahwa orang misterius itu benar-benar seorang polisi. Tapi apa yang terjadi? Jennifer dibungkam mulutnya dan diseret ke semak-semak dan dicekik hingga Jennifer pingsan. Lalu Jennifer diperkosa dan laki-laki itu mengolok leher Jennifer dari telinga ke telinga kiri. Tidak lama kemudian, laki-laki misterius itu meninggalkan Jennifer di sebuah semak dan membiarkan Jennifer meninggal di tempat itu dalam keadaan telanjang dan membaringkan Jennifer di atas sarang semut. Laki-laki itu sekitar 14 jam kemudian Jennifer bangun dari pingsannya, lalu merasa tubuhnya tertutup semut api. Tetapi ketika Jennifer berusaha untuk bergerak, Jennifer tidak bisa karena energinya telah habis dengan banyaknya darah yang keluar dari lehernya. Dan dia berusaha berteriak, tetapi dia tidak bisa karena pita suaranya telah putus dan mengeluarkan banyak darah. Dan Jennifer berpikir dia akan mati di situ. Tetapi Jennifer lebih tangguh daripada yang
bisa dibayangkan. Lalu tidak lama ada anak-anak bermain bola di sekitar situ dan tidak sengaja melihat Jennifer yang tergeletak bersimbah darah, dan anak tersebut berlari ketakutan menuju rumahnya dan melaporkan kepada kedua orang tuanya. Dia melihat sosok orang yang tergeletak berlumuran darah. Lalu dengan cepat orang tua anak itu menelpon 911 dan tak lama polisi menuju TKP. Ternyata yang dilihat oleh polisi adalah Jennifer. Polisi melihat Jennifer ternyata masih hidup dan langsung membawanya ke rumah sakit agar segera mendapatkan pertolongan. Dia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Bekas luka di lehernya menandakan tempat di mana tabung pernafasannya agar tetap hidup. Setelah Jennifer mulai sembuh, Jennifer merasakan trauma yang sangat berat karena dia tidak mau atau menangis saat melihat laki-laki. Akhirnya Jennifer dirawat oleh ibunya saja dan suster rumah sakit. Bahkan saking traumanya, si Jennifer ini hanya mau diinterogasi oleh polisi perempuan atau biasa disebut di Indonesia itu polwan ya. Setelah beberapa bulan di rumah sakit, akhirnya Jennifer bisa kembali ke rumahnya. Tetapi dia masih merasakan trauma yang sangat hebat. Jadi dia tidak pernah mau ditinggalkan oleh ibunya, atau jika ibunya bekerja, Jennifer selalu ditemani oleh temannya. Dia tumbuh dan melanjutkan hidupnya, tetapi dia terus kembali mengingat bahwa penyerangnya masih bebas. Bahkan dia melanjutkan ke America's Most Wanted dalam upaya untuk membawanya ke pengadilan. Jadi untuk membawa laki-laki yang melakukan itu ke Jennifer. Begitu dia memberikan gambaran dan rincian tentang Dennis, tentang laki-laki ini kepada ilustrator polisi, gambar yang mereka gambar ternyata sangat akurat. Tapi tidak ada yang pernah menemukan Dennis sampai tes DNA dibuat, karena tes DNA-nya terlalu kecil untuk menghasilkan hasil. Hari ini para ilmuwan bisa mendapatkan profil DNA dari satu sel manusia. Lalu para ilmuwan berkonsultasi dengan database FBI polisi di Dickinson, menemukan kecocokan bahwa tersangka adalah seorang tukang las sekitar berusia 40 tahun dari North Little Rock, Ark, dengan seorang istri dan 3 anak. DNA-nya disimpan karena dia dituduh pada tahun 1996 dengan penculikan, pelecehan seksual, dan mengancam untuk membunuh seorang wanita di sebuah daerah yang bernama Arkansas. Dia dihukum karena tuduhan penculikan dan menghabiskan 3 tahun penjara dan mendapatkan pembebasan bersyarat pada Februari 2008. Dan nama pria itu adalah Dennis. Dennis dibawa oleh polisi untuk diinterogasi. Dia mengaku telah melakukan penculikan, pemerkosaan, dan mencoba membunuh Jennifer. Tidak ada hari yang lalu laki-laki itu berkata, "Tidak ada hari yang berlalu, tidak sehari pun bahwa saya tidak memikirkan Jennifer." Kata-kata laki-laki itu kepada polisi dengan suara retak dan emosi. Dia menyimpulkan kejahatannya yang keji hanya dalam beberapa kalimat. "Saya menarik gadis itu
atau gadis kecil itu dari jendelanya. Dia panik, dia menangis dan ketakutan, dan saya mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya mengambil gadis kecil itu dan memperkosanya, dan saya memotong lehernya, katanya pada rekaman interogasi yang dilakukan polisi yang disiarkan untuk pertama kalinya. Ini adalah kisah yang sama yang diceritakan Jennifer selama 19 tahun. Jadi ini udah lama ya diceritakan oleh Jennifer selama 19 tahun. Fakta dari mantan bos si laki-laki ini, bosnya itu mengatakan bahwa ke wartawan bahwa si Dennis telah bekerja di perusahaan yang sama selama 10 tahun dan telah mengubah hidupnya. Si laki-laki ini telah mengubah hidupnya, itu kata bosnya. Terus ini fakta dari Jennifer. Tidak dapat mengerti bagaimana dia bisa hidup seperti itu begitu lama dengan rahasia semacam itu. Itu hanya membuat saya bertanya-tanya bagaimana dia tidak mengakuinya lebih cepat, dan mengapa kamu ingin hidup dengan rahasia seperti itu. Saya akan berpikir itu akan membuat seseorang menjadi gila. Seperti itu. Dan terus ini pesan untuk pelaku dari Jennifer, yang gadis yang tadi yang telah diperkosa tadi ya. Begini pesannya. Meskipun Dennis dalam tahanan dan telah mengakui satu ujung terakhir yang tersisa, tetap kemampuan Jennifer untuk memiliki anak secara alami hancur ketika dia diperkosa. Jadi Jennifer ini udah rusak hidupnya telah berubah selamanya. Dia sangat ingin menghadapi laki-laki ini atau Dennis di pengadilan pada hukumannya dan melepaskan bebannya sendiri. Bahkan si Jennifer ini menuliskan pernyataan dampak dari korbannya si Dennis ini. Anda memilih gadis kecil 45 pounds berumur 8 tahun yang salah untuk mencoba dan membunuhnya. Karena dalam 19 tahun saya pernah memikirkan Anda suatu hari. Ini si Jennifer pernah memikirkan Dennis suatu hari dan membantu mencari Anda. Dan setiap tahun berlalu telah memberi saya lebih banyak kekuatan dan dorongan ketika saya akhirnya akan berhadapan dengan Anda seperti saya hari ini. Ini terus pengacara yang bertanya sama Dennis itu bertanya, apa yang ingin kamu capai, untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak menang, bahwa aku adalah orang yang selamat dan kuat, dan niatnya untuk membunuh tidak ditindaklanjuti. Sambil si Jennifer ini menahan air mata. Dan untuk menunjukkan betapa kuatnya saya dan menunjukkan pada korban lain bahwa tidak peduli apapun hambatan yang Anda temui atau beberapa lama Anda harus menunggu, bahwa selama Anda kuat dan berkat Anda bisa mendapatkan keadilan yang Anda inginkan, dalam aksi kekerasan terakhir dalam hidupnya. Dennis ini menggantung diri di selnya sendiri minggu lalu. Sesuai berita itu minggu lalu, sebelum dia memiliki kesempatan, dia memberitahu dia bagaimana dia gagal memadamkan nyawa atau rohnya. Jadi sebelum di pengadilan si Dennis ini dicek sudah meninggal gitu. Dia meninggal karena bunuh diri.
Sekian cerita dari saya untuk teman-teman yang suka cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kamu dapat menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi kalau aku upload video terbaru yang menarik. Dan untuk kalian yang memiliki ide atau cerita, silahkan komen di bawah atau bisa juga DM ke IG kita di ocha_junior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.